Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Atika Rani, Fitri Valentina, Nurvita Sari, dan Intan Puspita Arumsari ingin mempresentasikan materi Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia. Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Krisis pada tahun 1997 sampai 1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena adanya krisis tersebut membuat pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan yang akan menyangkut banyak pihak. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi tersebut yaitu dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melahirkan sebuah lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan hasil usaha suatu proses penataan kembali dari lembaga-lembaga yang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya pada sektor keuangan. OJK ini sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Latar belakang pembentukan OJK berawal dari munculnya adanya ketidakpuasan dan kekecewaan beberapa kalangan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan Indonesia. Secara umum, terdapat 3 faktor yang melatar belakangi, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan, permasalahan lintas sektor industri jasa keuangan, serta amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Meskipun latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan berbeda di setiap negara, ada beberapa faktor yang menyebabkan dilakukannya perubahan terhadap adanya struktur kelembagaan. Yang pertama, adanya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkannya universal banking di berbagai negara. Yang kedua, stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu bagi lembaga pengawas yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas sistem keuangan. Mulai mencari struktur kelembagaan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama good governance. Tugas pokok OJK bidang pengawasan sektor perbankan. Pasal 8 Undang-Undang OJK menjelaskan mengenai ketentuan yang menentukan secara khusus tentang kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengaturan bank. Wewenang itu meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan yang terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 9 Undang-Undang OJK menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank. Untuk melaksanakan tugas pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, dan memberikan atau mencabut 1. izin usaha, 2. izin orang perseorangan, 3. efektifnya pernyataan, 4. surat tanda terdaftar, 5. persetujuan kegiatan usaha, 6. pengesahan, 7. persetujuan atau pembubaran, dan yang terakhir penetapan lain. Selanjutnya, tugas pokok OJK bidang pengawasan sektor pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lebih populer dikenal dengan sebutan Bapepam LK adalah sebuah badan pemerintah yang berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapepam LK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal. Hal demikian, Bapepam LK dapat dikatakan sebagai hukum dari semua kegiatan di pasar modal, karena disinilah permulaan dari kegiatan di pasar modal. Pasal 22 Undang-Undang OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK, meliputi yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. 2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Khusus pasal 22 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Yang kedua, melakukan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Tugas pokok OJK bidang pengawasan sektor IKNB. OJK mempunyai tugas mengawasi sektor IKNB yang menghimpun semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam pengawasannya, OJK selalu melakukan pemeriksaan dan menganalisa laporan secara sistematis yang dilaksanakan oleh pengawas di kantor pusat. Dalam pasal 52 ayat 1 Peraturan Jasa Keuangan nomor 1/POJK /07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menetapkan bahwa dalam pengawasan kedisiplinan PUJK, OJK mempunyai hak untuk meminta data dan keterangan dari PUJK yang berhubungan dengan aturan perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi otoritas jasa keuangan. Yang pertama, menyelenggarakan sistem penyalahgunaan dan pengawasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa OJK diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Kewenangan tersebut selama ini dijalankan oleh dua lembaga, yaitu BI dan Bapepam LK. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Keberadaan OJK menjadi salah satu lembaga pengawas diharapkan dapat berupaya menjembatani guna membantu kelancaran kegiatan pada lembaga jasa keuangan, sehingga penyelenggaraan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlindungi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, melindungi konsumen. Hal ini fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang baik yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap semua kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan.
Asas dibentuknya OJK. Asas independen. Independen mempunyai makna berdiri sendiri. Jadi, sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, OJK mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak terpengaruh terhadap pihak lain. 2. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum artinya sebagai negara hukum, OJK beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. 3. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. 4. Asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahliannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Asas integritas. Asas integritas merupakan asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggarakan OJK. 6. Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kebijakan strategis OJK tahun 2020. Kebijakan strategis OJK tahun 2020 ada 5. 1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan. 2. Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. 3. Mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen. 4. Mempersempit regulator dan supervisor gap antar sektor jasa keuangan. 5. Transformasi digital sektor jasa keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.